Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Konten kali ini kita akan membahas tentang 4 tingkatan tauhid. Sebenarnya tingkatan tauhid ini tidak terbatas, hadirin semulakan. Kalau kita mau dasari lebih dalam lagi, dalam lagi itu tidak akan ada batasnya tingkatan tauhid itu. Jadi kita di sini mengambil pendapat guru kita, yaitu Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Jadi beliau itu mengutip bahwa di dalam kitab-kitabnya ya, di An-Nafat As-Sailaniyah, Barakah Sailaniyah, kemudian kitab-kitab lainnya, Tufat Al-Abror dan sebagainya, itu ketika kesimpulannya itu sebenarnya beliau ini banyak mengambil paham-paham Syekh Ibnu Arabi. Jadi beliau ini banyak mengambil paham Syekh Ibnu Arabi. Kemudian beliau ringkas, kemudian beliau supaya bisa memahamkan masyarakat am pada masa itu, beliau menjadikan daripada tauhid itu berdasarkan juga dengan dalil. Jadi beliau tidak taklid buta saja dengan Syekh Ibnu Arabi, tapi beliau betul-betul merasakan, membuktikan betul-betul, dan ada dalilnya di dalam Al-Quran dengan konsep al-muhit. Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Kemudian wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Allah itu bersama hambanya dimanapun dia berada. Jadi konsep ma'iyah dan ihato Syekh Yusuf Tajul Khalwati ini, Tuan Tasalamaka, beliau tetap gaungkan terus. Jadi ibarat al-ihato itu begini, muhito begini. Seandainya ya, ini seandainya Allah itu lingkaran kosong yang besar, nah di dalamnya itu ada Nur Muhammad dengan alam semesta, itu maksud al-muhit, meliputi. Jadi alam semesta dan semuanya itu ada di dalamnya Allah. Nah, bagaikan di ikan di lautan tadi ya, jadi di dalamnya. Kemudian konsep kebersamaan itu bagaikan jasmani bersama dengan keruhanian. Itu bagaya perumpamaan ya. Jadi bukan ruhani itu Allah, bukan. Artinya sifat Allah itu ada pada jasmani. Artinya di dalamnya itu ada sifat Allah, itu ruhani. Nah, jasmani ini adalah af'al. Geraknya jasmani, gerak diamnya itu adalah af'al Allah. Af'al ini takluk kepada sifat, sifatnya itulah ruh. Nah, ruh itulah sifatullah. Sifat takluk kepada zat, zat takluk kepada kunhizat. Nah, seperti itu urutannya ya. Jadi Allah tuh maha tunggal, maha esa, tidak bisa dibagi-bagi. Adapun kita yang diadakan ini itu kelihatannya ada namun tidak ada. Jadi bayangan itu tidak akan bisa. Syekh Yusuf membagi ya, membagi wujud itu dua. Wujud bayangan dengan yang punya bayang, wujud majazi dengan wujud mutlak. Jadi wujud bayang ini tidak ada sebenarnya, namun ada, diadakannya itu karena ada wujud mutlak. Nah, itu saja konsepnya, sudah kita tahu kemarin. Kemudian beliau membagi tauhid itu ada 4. Ada tauhid munafik, tauhid awam, kemudian tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Kemudian kita urai mulai daripada tauhid munafikun. Jadi tauhidnya orang-orang munafik, jadi dia bersyahadat ya, dia beriman dengan mulutnya, dengan mulut saja dan bermain-main. Artinya dia mengucapkan syahadat itu zohiriyah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya meyakini bahwa Allah itu ada, dan saya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu adalah tauhidnya orang munafik. Artinya di mulutnya saja, di zohirinya saja, tidak tembus ke hati. Dia hanya dengan ucapannya saja. Nah, orang seperti ini yang dikatakan Tuan Tasalamaka, beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan manusia, tapi hewan berwujud manusia. Makanya di beliau itu banyak ya, macam-macam. Ada manusia sebetul-betulnya manusia, ada manusia orang-orangan sawah, ada manusia yang berwujud binatang, ada binatang berwujud manusia, dan banyak. Jadi kalau manusia, sebenarnya manusia itu cuma satu,
insan kamil itu. Nah, jadi lahir batin itu sempurna. Jadi itu adalah tauhid munafikun. Nah, jangan-jangan ini kita nanti muhasabah nanti. Artinya muhasabah sendirilah di level mana ya. Muhasabah sendiri, tidak perlu tunjuk-tunjuk sana sini, karena kita belajar tauhid itu bukan untuk orang lain, terutama itu untuk diri. Jadi kita belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, makrifat itu untuk diri. Jangan kita sehabis tahu hukum-hukum, kemudian tunjuk-tunjuk orang, kamu kafir, begini-begini, jangan. Untuk diri kita supaya ada muhasabah, supaya tidak terbit ego spiritual di sini. Ego spiritual ini yang bahaya. Anania. Ego spiritual ini tipis, lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Itu ego spiritual. Itu lebih bahaya itu. Tersembunyi soalnya. Kelihatannya benar-benar saja, tapi ternyata kita ini di jalan yang menyimpang. Nah, kemudian hadirin semulakan. Jadi tauhidnya orang munafikun hanya mengucapkan dengan lisan, dia tidak sampai ke hati. Jadi kalau ibarat orang mempunyai kekasih, dia cuma mengatakan I love you, I miss you dan sebagainya, tapi tidak sampai ke hatinya cinta itu. Jadi dia hanya di mulut saja bermain kata, dia pandai bermain kata, pandai membuat puisi, pandai dan sebagainya, pandai dia. Itu tauhidnya orang munafik. Kemudian naik lagi ke tauhid awam, tauhidul awam. Tauhidnya orang-orang awam. Dia mengucap 2 kalimat syahadat dan dia meyakini. Dia meyakini. Namun belum ada implementasikannya, belum ada implementasinya kepada kehidupannya. Jadi tidak ada dampaknya begitu. Jadi misalnya seseorang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah secara lahir dengan batin, menyaksikan Allah betul-betul lahir batin, Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad itu tahu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, tahu wujud itu Allah, dan dia betul-betul musyahadah kepada Allah, menyaksikan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi menyaksikan Nur Muhammad. Betul-betul menyaksikan siapa yang disebut Nur Muhammad itu tauhid awam. Namun hatinya cinta, hatinya yakin, hatinya menyaksikan, hatinya, tapi perbuatannya belum. Jadi dia secara lidah, secara mulut pandai, bisa kemudian mengucapkan, dan secara hati itu sadar, khudur qalbi, sadar, menyaksikan Allah, menyaksikan, tahu bersyahadat syariat hakikat itu tahu. Cuma di dalam diri ini masih ada was-was, keraguan. Amal ma'rifatnya sudah jalan, amalnya sudah jalan. Namun dia belum bisa mengimplementasikannya secara syariatullah. Nah, di sini belum sempurna ya, masih tauhidul awam. Nah, disinilah nanti diperiksa, jangan-jangan kita ini awam saja belum. Nah, jangan-jangan kita ini tauhid awam saja belum, sedangkan awam saja sudah seperti ini. Nah, kemudian tauhid khos. Nah, tauhidnya orang khusus. Tauhidnya orang khusus itu betul-betul menyatakan dengan lidahnya, menyaksikan dengan kolbunya, ruhaninya, sirnya, tembus ke sir, dan implementasi dengan di keadaan syariatnya. Jadi ketika betul-betul mengatakan bahwa saya beriman, kemudian menyaksikan, dan itu perbuatannya itu nampak begitu. Nampak daripada adabnya, akhlaknya, semua nampak. Husnuzonnya dan sebagainya. Dia tidak ada lagi mengatakan bahwa was-was, tidak ada lagi hatinya itu kosong selain daripada Allah. Sudah kosong selain daripada Allah. Semua niatnya itu ilahi, anta maksudi, ilahi, yang kumaksud Allah, yang kumaksud Allah, yang kumaksud. Apapun amaliyahnya dalam perbuatan syariat, Allah yang dimaksud. Kenyataannya itu dia betul-betul kelihatan, nampak. Mulutnya tidak pernah untuk menyakiti orang lain. Meskipun dia tahu, dia sudah tahu bahwa amal ma'rifat dan sebagainya, apalagi. Tapi adabnya, sopan, santun dan sebagainya, akhlaknya juga, husnuzannya, tidak memfitnah, tidak menggibah,
Ghibah itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, itu sudah kelihatan di situ. Sudah kelihatan. Tapi saya itu membicarakan dengan benar, Mas. Ya benar itu ghibah. Ya itu ghibah namanya. Benar. Keburukannya benar. Ghibah. Kecuali untuk senantiasa bermusyawarah untuk menyelesaikan daripada suatu perkara atau mengambil pelajarannya. Jadi kalau memang betul-betul hanya keburukan saja itu namanya ghibah. Nah, seperti ini orang-orang yang memakan daging saudaranya. Ini banyak kejadian ya di kisah-kisah para wali, kisah-kisahnya Nabi dulu, sahabat dulu. Pernah ditegur langsung juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian hadirin yang semuanya, ada tauhid khawasul khawas. Nah, ini tauhidnya orang elit. Nah, ini orang arif billah di sini. Nah, ini tauhidnya betul-betul syahadatnya lahir batinnya, kemudian lakunya dalam syariat dan berakhlak dengan akhlaknya Allah, betul-betul full secara sempurna mengikut lahir batin insan kamil. Jadi dalamnya itu kosong daripada makhluk selain daripada Allah, isinya tajalli daripada akhlak Allah. Husnul akhlak, husnul adab, semuanya tanpa terkecuali. Mau yang syariatnya itu fardu, sunnahnya dikerjakan semua. Dalam hatinya, dalam sirnya itu ma'rifatullah, amal ma'rifat terus sehingga mendapatkan buahnya, kemanisannya dan sebagainya. Jadi lahir batin sempurna. Sempurna Thariqatul Muhammadiyah, sempurna juga Thariqatul Ahmadiyah. Siratul Muhammadiyah, sempurna juga Siratul Ahmadiyah. As-Sirat Ahmadiyah yang di dalam. Amal ma'rifatnya sempurna, kemudian amal syariatnya juga sempurna. Nah, itu orang yang disebut Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuan Tasalamaka, dengan orang yang sebetul-betulnya orang, bukan orang-orangan sawah, bukan orang yang bukan hewan yang berbentuk orang, bukan juga iblis, tapi betul-betul orang. Tuh. Tapi jangan kita bilang, ini rasa-rasanya nih tauhidnya masih munafik dia ini. Kemudian kita halal darahnya, ini dan sebagainya. Jangan. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi ketika belajar tauhid, jangan pernah menyesatkan orang, menghalalkan itunya tadi yang saya sebut ya, karena di YouTube ini tidak bisa sebut itu tadi. Mudah-mudahan tidak dipotong. Nah, tidak diinikan lah dan sebagainya karena sensitif ya. Jadi tidak boleh kita itu belajar tauhid mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, ujung-ujungnya nanti halal itunya orang. Jangan. Ini karena sejarah pernah terjadi, Pak. Sejarah pernah terjadi di Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu dulu wilayahnya daripada kekuasaan Khalifah Turki Utsmaniyah, ditambah War II atau Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Nah, disitulah Muhammad Abdul Wahab mengambil alih bersama As-Saud itu. Nah, kemudian semua melalui daripada akidah-akidah yang menyesatkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya. Jadi kita ini tidak boleh ketika ada di luar paham kita, di luar akidah kita, jangan kita mengatakan itu semua musyrik, semua kafir, semua halal itunya, jangan. Nanti ujung-ujungnya seperti kejadian dulu, mengitu semua, menghabiskan semua firqah-firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mekah Madinah, kemudian diganti dengan kerajaan Saudi Arabia dan sebagainya. Mudah-mudahan video saya tidak di disclaimer diinikan, karena saya menyebut itu karena dari dulu memang begitu. Ini fakta sejarah ya, sejarah. Berarti Saudi Arabia itu masa begitu, Mas? Itu kan Saudi Arabia kan tidak begitu. Belajar dulu sejarah, belajar. Jadi Saudi Arabia ini, Mekah Madinah ini berapa kali dikuasai oleh orang Mu'tazilah, ganti-gantian sektenya di situ. Sektenya Mu'tazilah, kadang Syiah, kadang Jabariyah, sekarang Wahabi. Nah, nanti wallahu alam bisawab Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi kembali. Jadi itu ganti-ganti pemerintahannya itu. Nah, contohnya seperti
suatu negara ya, suatu di Indonesia contoh presidennya Soeharto, partainya Golkar. Siapa yang tidak ikut Golkar tidak dapat jabatan. Jadi begitu juga di kerajaan Arab Saudi. Siapa yang tidak bergabung dengan As-Saud itu, maka ulama-ulama Ahlussunnah itu dipinggirkan. Di kota-kota Mekah Madinah itu masih ada rakyat-rakyatnya, itu masih banyak Ahlussunnah wal Jamaah Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah itu begini nah. Dia tidak mengkafirkan 124.000 sahabat. Kemudian dia itu tidak mengkafirkan ahli tasawuf, ahli ma'rifat, akidah, dan tidak membenci ahli fikih. Itu. Jadi keempat-empatnya tuh jalan. Ini tiga-tiganya nah. 3 atau 4 ya. Kalau di kita kan 4. Iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Kalau yang di ulama itu iman, Islam, ihsan. Ihsannya itu masuk sudah ma'rifat di situ. Jadi tiga-tiganya ini jalan. Jalan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada menyesatkan 124.000 sahabat satupun. Yang namanya sahabat itu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu an wa radu'an. Jadi sahabat itu awal-awal yang beriman dari kaum muhajirin dan ansor, dan mereka mendapat titel RA radhiyallahu anhum. Kita titel apa yang kita dapat? Jadi kita itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sahabat, ikut wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ikut-ikutan taklid begitu nah. Jadi betul-betul dialami, diamalkan. Jadi baru dapat buahnya begitu nah. Bukan hanya ikut-ikutan saja. Oh, orang sholat, jungkan-jungking. Oh, enggak begitu saja. Jadi seseorang itu ketika mau bersyariat itu harus tahu ilmunya. Kemudian kalau sudah tahu ilmunya, amaliyahnya bagaimana, baru bersyariat. Bukan berarti kita harus hilangkan syariat, tidak, berbarengan semua. Berbarengan itu iman, Islam, ihsan. Karena ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Nah itu tadi, disitulah kita muhasabah. Kita ini sudah merasa paling ma'rifat. Padahal ma'rifat ini adalah dasar ataupun pondasi awal sebelum beragama, dan merupakan buah puncak finish daripada ad-din yang luas itu, yang secara kafah itu, silmi kafah itu ma'rifat. Yang awal ma'rifat itu yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah, itu teori ma'rifat. Pertengahannya itu amal ma'rifat. Buahnya itu masuk lagi di ma'rifat juga. Jadi ma'rifat itu awal, tengah, dan akhir. Sebenarnya tergantung dari apa, ilmunya saja dan sebagainya. Jadi kalau itu tadi tauhid munafik itu hanya mengucapkan saja di lidah, tidak ke hati. Tauhid awam dia mengucapkan di lidah, masuk ke hatinya, dia menyaksikan, tapi dia tidak bisa amalkan secara lahiriah. Dia belum bisa mengimplementasikan apa yang sebagai yang disaksikan itu, apa yang mengatakan yang disaksikan Muhammad Rasulullah itu, yang disaksikan apanya itu, Allah dengan Nur Muhammad itu, baru mengimplementasikannya sebagai sifat Muhammad itu belum. Nah ini tauhid awam, ini tauhidnya orang ilmu kalam. Jadi tauhid orang ilmu kalam ini, ilmu kalam itu juga bagus untuk membentengi akidah orang awam, orang-orang yang dibawanya. Artinya dia bisa membentengi lah. Belajar ilmu kalam itu bisa membentengi, tapi jangan di kalam terus, karena itu ilmu teori. Beda itu teori dengan amal ma'rifat. Tapi jangan juga amal saja, taklid buta begitu, ikut-ikutan tapi tidak ada ilmu. Keduanya penting. Kalau kita sibuk mengkaji setiap hari saja ilmu-ilmu, teori-teori tentang ma'rifat, perjalanan-perjalanan sejarah, itu juga bagus. Tapi kalau setiap hari tanpa amal ma'rifat, nah itu yang jadi keras hati nantinya. Jadi membaca perjalanan orang saja, baru menceritakannya, tidak mengalami langsung. Bagus itu kalau sudah mengalami lalu menceritakan pengalaman. Oh iya, pengalamannya orang diceritakan supaya dia tidak kelihatan sombong, padahal dia juga sudah mengalami itu. Itu kecuali kalau kita mengambil buku dan sebagainya, terus kita ceritanya orang begini, baru kita tidak pernah mengalaminya, itu jangan. Artinya amal ma'rifat ini di mana? Amal ma'rifat itu di tarekat, bos. Di tarekat itu amal ma'rifatnya
barulah di ihsan itu nanti dapat buahnya ma'rifat tuh. Buahnya itu ya seperti muraqabah, seperti mukasyafah, seperti musyahada. Nah itu orang-orang dulu kan tazkiyatun nafs itu amal ma'rifat supaya dapat buah-buah itu. Nah sekarang sudah dibukakan Pak. Muraqabah itu masuknya begini, al-ihata itu begini, muqarana itu begini, mukasyafah itu begini, musyahada begini. Tinggal bagaimana nanti amal terus sampai fana batinnya. Baru nanti implementasikan naik ke level khawas, tauhidul khawas, tauhidnya orang-orang khusus. Nah, bisa implementasikannya di perbuatannya ini. Nah, kelihatan dia, ritualnya itu kelihatan. Kalau sebagai pengikut Thariqatul Muhammadiyah, pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak mau ikut jangan dipaksa-paksa, jangan, ndak usah teriak-teriak sana sini, ini, ndak usah. Ikutilah apa yang menurut sirmu itu, jalan apa yang engkau mau ikuti. Tidak perlu paksa-paksa orang, sesat-sesatkan orang, kafir-kafirkan orang dan sebagainya, tidak. Boleh berbeda, bolehlah. Orang perbedaan itu maka adalah rahmat. Ndak bisa kita bersamaan terus. Ndak bisa dari ujung Nabi Adam sampai sekarang, ndak ada yang sama. Murid dengan gurunya pun kadang bertolak belakang. Itu ndak jadi masalah, itu rahmat semuanya. Ndak bisa menjiplak 100% itu, ndak bisa. Sahabat-sahabat Nabi SAW itu ikutnya Nabi semua, tapi tidak bisa menjiplak 100% itu, ndak bisa. Ada kapasitas masing-masing begitu. Kemudian ada sirnya masing-masing, ada chipnya masing-masing di situ. Jadi ndak perlu untuk sama, ndak perlu. Jadilah diri sendiri, be yourself. Ndak perlu jadi orang lain. Artinya sempurnanya ini saja. Jangan ambil, ndak usah minta buahnya sebenarnya. Ndak usah minta buahnya, rasanya ndak usah minta buahnya. Amalkan ilmu, teori, amal. Teori, amal, teori, amal, teori, amal. Itu terus. Teori, amal, teori, amal, teori, amal. Ilmu, amalkan. Ilmu, amal, ilmu, amal. Amal ma'rifat kan terus kalau sudah tahu ilmunya. Sambil nanti amal ma'rifat, sambil cari-cari lagi ilmu. Jangan puas dengan satu ilmu. Jangan gampang bosan dengan cerita-cerita keilmuan dan jangan. Ada gunanya juga itu. Itulah makanan sir itu, makanan rohani untuk menaikkan jazbah itu, diulang-ulang. Tidak jadi masalah. Yang penting jangan diperdebatkan ilmu makrifat itu, jangan diskusikan, jangan. Tidak perlu didiskusikan itu. Ambil saja yang mana menurutmu. Seolah-olah kita pandai aja di dalam ilmu, paling pandai aja kita. Tauhid kita ini saja awam saja mungkin belum. Nah, apalagi kita ini kan sudah hampir tergelincir lah. Banyak tergelincir kita itu sudah merasa bahwa tauhid saya itu begini. Ternyata Masya Allah jauh sekali kita. Jadi itulah kita betul-betul Allah baru akidah. Nah, sudah tahu amal ma'rifatnya, nanti tinggal sambil buahnya dirasa-rasa. Nah, implementasikannya di ritualnya itu yang mau diperbaiki. Kelemahan kita di situ, ritual. Boleh sebenarnya, tidak ritual itu boleh. Bagi kalangan majzub itu boleh. Majzub itu ditarik akalnya. Jadi dia itu tidak perlu lagi mengamalkan syariat, itu tidak perlu. Tidak ada dosa, tidak ada hukum. Lepas hukum ke orang majzub. Majzub itu ditarik akalnya itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengamalkan lagi ilmu syariat. Boleh. Jadi kalau ada anak kita mau majzub, jangan disengaja sebenarnya, tapi tawarkan aja, main-mainkan. Boleh Pak, saya jalur majzub, boleh. Asalkan kamu lepas dulu celanamu ke jalanan sana. Lepas kamu telanjang bulat. Nah, itu kalau memang betul-betul majzub itu enggak terkesan dia. Enggak pakai celana dalam keluar itu enggak terkesan, itu betul-betul majzub. Nah, orang begitu tuh enggak anu syariat dia, enggak berakal. Orang berakal saja itu ya. Kalau tidak berakal dimaklum saja. Itu enggak. Tapi kalau dia masih berakal, masih ada malunya, baik. Itu wajib itu. Cuma bukan wajib lagi, namanya di situ kebutuhan sudah. Ingin nikmat. Mau sholat untuk apa? Jungking. Oh ini perintah, ini nikmat. Bukan hanya perintah saja, tapi ini kebutuhan. Jadi tujuan kita itu bukan hanya mengenal Allah saja, ma'rifatullah. Setelah mengenal Allah itu apa?
Abdillah, menjadi Abdillah dengan khalifatullah. Gitu. Abdillah, hamba Allah, budaknya Allah. Tidak usah mendengar kata-kata wih jadi budaknya Allah. Biarkan aja orang-orang makrifat yang terlalu ketinggian dan sebagainya. Padahal makrifat itu awal. Nah ini yang harus ini tatanannya. Jangan lagi bawa-bawa syariat thariqat hakikat makrifat, tidak bisa. Zamannya sudah berubah, bahaya. Makanya setiap ulama-ulama dulu itu ketika melihat zaman, oh ini zamannya begini, ambil metode ini. Nah inilah suatu metode supaya orang-orang itu, anak kita atau di bawah-bawah kita, suatu kelak generasi kelak itu tidak mengatakan bahwa syariat thariqat hakikat ma'rifat itu makom, setelah makom ma'rifat itu murtad, ateis. Saya tidak begini, artinya begini nah. Jangan mempengaruhi orang, memaksa-maksa dengan paksaan-paksaan, lalu kita mengatakan kita ini ajaran budi pekerti, luhur dan sebagainya, baru kita menghina. Yang paling dihina tuh Allah, yang paling dihina tuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini Kediri ya. Nah, itu hati-hati. Adab dan akhlak itu dijaga. Karena afal Allah yang lainnya itu ketika Allah gerakkan dengan sunnatullah yang ada, mampus. Jadi ketika memang mau apa namanya menyebarkan pun suatu keyakinan, misal pun itu keyakinan misal ateis, misal ya tidak bertuhan, tidak mau bertuhan atau murtad, paham aja lagi sebenarnya itu bukan murtad, itu fitrah. Syariat thariqat hakikat ma'rifat itu fitrah, terlahir fitrah, suci seperti bayi, tidak membawa apa-apa, tidak beragama apa-apa dan sebagainya, itu fitrah, bukan murtad. Ini kata-kata murtad ini dipahami orang-orang apa namanya yang akalnya sangat brutal dan sebagainya, itu ya paham aja lagi orang-orang begitu, paham aja. Cuma untuk orang-orang awam dijaga, kasihan. Nggak usah bawa kata-kata itu. Kalau orang-orang arif itu nggak begitu, tetap menjaga strata masyarakat. Bahkan yang dibahas pun jangan juga apa namanya mengkafir-kafirkan, membidak-bidakkan, menyesat-nyesatkan umat seolah-olah kalau bukan golongannya itu sesat semua, rata semua, halal semua itunya. Jadi semua itu orang musyrik kecuali golongannya saja beriman. Ini golongan kami yang sedikit ini adalah orang paling beriman di dunia. Apa kata orang Medan? Bapak kau. Nggak bercanda ya. Nah ini kita sama-sama ini saja bicara-bicara biasa, santai. Jadi begitu. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, muhasabah lagi ya. Islah lagi, perbaiki lagi dan sebagainya. Tetap dalam amal ma'rifat, tetap mudah-mudahan ritualnya diinikan dengan Allah Subhanahu wa taala, diliputi rahmatnya, diistiqomahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.